Jangan termakan hoax guys, gaji pokok DPR itu cuma berkisar 4-5 juta aja loh sebulan. Kenapa sih kalian benci banget sama lembaga legislatif? Padahal mereka lah yang paling susah payah. Di tengah efisiensi anggaran, mereka dengan susah payah memprioritaskan dompet pejabat, bukan rakyat. Makanya gaji pokoknya itu dikit banget, cuma 4-5 jutaan aja. Tapi tunjangan per orangnya yang sampai puluhan juta. Dimana seharusnya uang ini bisa untuk gaji berbulan-bulan para guru. Jujur aja, kalian setuju kan kalau lembaga ini sangat mepitide? Mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan bangsakunya. Kebayang nggak sih capeknya mesti mode ekstrovert dan tiap hari lidahnya akrobat. Makanya tiap rapat pasti ada aja yang turu. Jadi kalian nggak boleh iri ya guys, karena mereka yang menyeleweng pada akhirnya akan menjadi first love-nya Bang Mali. Dan satu lagi yang paling keren, mereka punya skill untuk booking tiket VVIP kelas paling panas tanpa orang dalam. Dimana skill ini nggak pantas banget dimiliki sama guru, nakes, apalagi damkar. Jadi cukup ya guys menghujatnya, saatnya kita menghantam dengan fakta. Buktikan kalau kalian nasionalis kayak saya, anak muda yang bersahaja yang nggak pernah hujat pejabat negara. Bismillah, bisa. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bareng kanal YouTube King Cepi. Dan di hari ini spesial spirit kemerdekaan. Keren. Kakak ini jadi ngebahas DPR dengan bahasa sarkasme gitu ya. Tapi banyak banget netizen yang gagal fokus, gagal paham sih, bukan gagal fokus kalau menurut gua masih ya. Karena apa? Karena netizen malah nyerang ke si influencer ini. Katanya dibayar berapa kak? Katanya kan. Dia anak DPR lah katanya ngomongin. Katanya ada yang dibayar lu dibayar berapa katanya kak gitu kan. Padahal ya mereka itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama kurang paham ataupun gagal paham. Yang kedua kebiasaan nih ngebuntut bangkong kalau kata orang Sunda kan itu. Jadi nonton videonya nggak nyampe kelar gitu. Jadi ini pelajaran ya buat kita lain kali gitu kan kalau mau memframe sesuatu gitu ataupun seseorang kita dalami dulu gitu. Memang pas nggak dia kita framing sebagai ini gitu kan. Nah ini salah-salah kan bisa kayak gini. Jadi malu kita sendiri kan. Akhirnya orang yang sebetulnya mewakili suara kita gitu, mereka frame sebagai buzzer ataupun bayaran gitu yang dibayar oleh legislatif di sini kan dalam hal ini gitu untuk untuk mengindah-indahkan semua kinerja legislatif gitu. Padahal ya sebenarnya bahasa kakaknya sarkasme gitu. Di tengah huru-hara dan juga kontroversi soal kenaikan gaji anggota dewan ya, ada sebuah narasi juga yang dikeluarkan oleh salah satu menteri soal pajak ya di sini. Jadi menteri tersebut mengatakan bahwa katanya gaji guru sih intinya gaji guru yang membebani APBN. Namun di saat yang hampir bersamaan tunjangan DPR naik. Oke, alasannya katanya karena ya nggak dikasih rumah dinas lagi katanya sekarang gitu. Nggak ada biaya perawatan rumah dinas, nggak ada biaya untuk asisten di rumah dinas, nggak ada biaya untuk security di rumah dinas karena rumah dinas itu ditiadakan. Nggak ada biaya sewa untuk rumah dinas. Nah, tapi kan ya tetap aja lah gitu masyarakat menganggap bahwa ini pemborosan anggaran gitu. Jadi apa artinya efisiensi yang selama ini dilakukan kalau memang ya tunjangan para wakil rakyatnya ditambah lagi gitu. Padahal ya mereka juga nggak mewakili amat sih sebenarnya. Malah banyak yang merasa nggak sama sekali terwakili gitu. Kalau gua pribadi gitu ya, gua ngerasa ya adalah gitu beberapa hal yang mungkin terwakili oleh mereka ya. Salah satunya mungkin makan enak gitu kan, dimana rakyat nggak bisa makan enak ya mereka mewakili kami sebagai rakyat buat makan enak di restoran mahal gitu kan. Liburan gitu kan, jalan-jalan, banyak sekali masyarakat yang boro-boro buat liburan gitu, jalan-jalan healing lah kalau bahasa budak ayeuna gitu ya, kita wakilkan kepada mereka. Akhirnya mereka ya bisa jalan-jalan meskipun dalihnya itu apa gitu, meskipun alibinya itu kajian, studi banding dan bla 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 dan lain sebagainya gitu, yang jelas ya itu jalan-jalan yang mewakili kita sebagai masyarakat. Baik, kita tengok video selanjutnya. Ada apa kira-kira di dunia maya hari ini? Nah, itu gedung DPR, tempat wakil rakyat. Wakil kita yang kita tugaskan
untuk memperjuangkan nasib kita. Oke, copet. Ada nggak, Bang? Dalam boleh nyopet gak, Bang? Di dalam itu tempat orang-orang terhormat dan berpendidikan. Adalah kita bisa di situ dong. Kita kan udah sekolah. Ngapain lu di situ nggak bisa nyopet? Tapi kalau Oh, boleh banget. Boleh banget. Kan ya memang gimana ya? Boleh nggak sih? Sebenarnya nggak boleh adek-adek. Korupsi di situ tuh nggak boleh sebenarnya ya. Tapi adapun beberapa oknum yang korupsi di dalam sana gitu, itu kan cuman oknum gitu dan nggak semuanya. Ada beberapa yang masih waras, mungkin itu juga. Tapi ya sudahlah gitu. Memang sudah seperti itu mungkin seharusnya negeri ini. Harapan kita saat ini ya tinggal nunggu aja gitu. Bakal ada seseorang gitu yang katanya itu Ratu Adil. Kalau kata orang Jawa itu apa ya? Satrio Piningit gitu kan. Yang bakal bisa ngebebasin kita dari penindasan-penindasan penguasa yang ya selama ini sudah berlangsung. Ya itulah yang satu-satunya menjadi harapan kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya syukur-syukur yang saat ini sedang memegang kekuasaan ya bisa berubah ya dalam 24 jam gitu. Mereka bisa lebih baik dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat gitu. Yang lebih peka gitu terhadap problematika yang terjadi di masyarakat kelas bawah gitu. Karena banyak banget mungkin hari ini juga dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sampai jam segini nih belum nemu makan mungkin kan. Ya bisa aja gitu kan. Dari kemarin belum makan gitu. Nahan lapar gitu kan, bingung ketika ada anggota keluarga yang sakit mau dibawa ke rumah sakit nggak punya duit gitu kan, BPJS nggak ada yang ngurus gitu kan, ada loh, masih banyak loh saudara-saudara kita yang semiris itu gitu hidupnya. Tapi ya sekarang ya joget aja dulu gitu kan, karena ya mungkin dengan joget kita sebagai masyarakat yang notabene-nya bisa dibilang kurang mampu gitu ya, mungkin dengan joget itu kita bisa melepaskan sedikit beban atau penat yang selama ini kita gendong gitu, kita bawa gitu, kita pikul. Sering saya katakan berulang-ulang, ingat Pak Presiden, ingat menteri-menteri, ingat para dinas-dinas, lurah-lurah, camat-camat, bupati, gubernur, dan wali kota. Awas, kalau rakyat Banten sudah marah, maka akan bergolak Nusantara. Jika Banten marah, maka Jakarta akan marah. Jika Jakarta akan marah, Bekasi akan marah. Dan jika Bekasi marah, maka Cirebon akan marah, Sunda pun akan marah. Apalagi daerah Sumatera, Lampung sana, Medan, Palembang, dan seterusnya. Semua kepulauan Indonesia akan marah. Ingat itu. Ingat, sekali lagi mohon diingat, ini bukan main-main. Ini adalah bahasa yang keluar dari lubuk yang hati yang paling dalam. Ini adalah bahasa yang keluar dari jeritan rakyat. Dan yakin jeritan kami akan didengar dan langsung ke langit. Iya itu benar banget, benar banget. Dan akan didengar oleh Allah. Jadi kalau jeritan dan teriakan kita di dunia ini nggak ada yang denger ya kita langsung ngejerit aja langsung gitu kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan solusi itu pasti ada. Karena Sang Penciptalah yang membuat perjalanan bumi ini dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jadi nggak ada yang mustahil gitu. Kita ngejerit aja nih. Seluruh masyarakat Indonesia kita meminta, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ya problem-problem kita di masyarakat ini dapat menemukan solusi gitu. Terutama problem yang sekarang ini sering terjadi ini ya di dunia birokrasi gitu, yang memang banyak ketidakjujuran, banyak kebohongan, dan banyak juga hal-hal yang bersifat manipulatif. Tapi itu di negeri Indako, di tempat kita nggak ada tentunya gitu kan, tempat kita nggak ada. Di Indako banyak gitu ya, yang kayak gitu ya kan. Dan itu akan menjuantah ke pemikiran-pemikiran orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Dia akan hidup sebagai pemikir-pemikir, kemudian dia akan bergerak satu sama lain.
Dia akan menyambungkan tuturan-tuturan perlawanan-perlawanan. Dan sesungguhnya ini sebenarnya kami tidak inginkan. Tapi kalau memang kami terus dibeginikan, tanah kami dirampas, sungai kami diuruk, laut kami dijual. Krisis ekonomi, jangan salahkan jika rakyat akan menjadi kanibal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak, gua wabarakatuh. yang gue pertanyain ini bapak ini masih aman gak ya gitu sampai sekarang? Karena ya gila keren banget loh gitu bapak. Ya bapak ini kan udah lumayan berumur ya, tapi spiritnya masih sangat gede gitu. Dan gua harap gitu anak-anak muda di seluruh Indonesia cobalah gitu kita buat bersikap lebih kritis lagi gitu dalam melihat dunia perpolitikan di negeri ini yang semakin tidak jelas saja gitu kan, bagi-bagi kekuasaan gitu kan, saling bagi-bagi jatah, gratifikasi dan sebagainya gitu yang sekarang sudah marak terjadi dan itu sudah seperti rahasia umum gitu di pemerintahan kita gitu. Nah, kita ini yang maksud gua dibilang itu Republik Indako. Jadi ngeri. Tapi kita doakan saja ya semoga Bapak ini dan juga rombongannya tetap diberikan kesehatan, tetap dilindungi gitu perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah bakal mengirimkan gitu orang-orang yang memiliki jiwa revolusioner seperti Bapak ini gitu. Lebih banyak lagi gitu ke depannya, jangan sampai kita kekurangan orang-orang yang kritis dan revolusioner. Semoga aja ya. Swedia merupakan negara dengan gaji DPR terendah di dunia. Para wakil rakyat di sana sama sekali tidak mendapatkan tunjangan dan fasilitas khusus dari negara. Jadi mereka cuma disubsidi untuk naik kendaraan umum. Apa alasannya kenapa mereka tetap mau jadi anggota DPR di sana? Nih. Mereka beranggapan bahwa tugas mereka hanyalah mewakili suara rakyat sehingga mereka merasa tidak pantas mendapatkan gaji yang tinggi dan fasilitas yang banyak. Mendapatkan kesempatan untuk dipercaya sebagai wakil rakyat sudah cukup membanggakan bagi mereka. Sementara itu, di sini gaji anggota DPR bisa lebih dari 100 Sebenarnya juta per emang bulan. kayak gitu nggak sih gitu. Jadi wakil-wakil kita itu sebenarnya udah dikasih kepercayaan mewakili aja udah syukur gitu. Ini kan yang terjadi nggak banyak yang nuntut gitu, kekurangan. Inilah itulah bla 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 bla. Ya udah gua nggak ngerti lagi. Paling ya kalau kita omongin gitu dalilnya gini, ya coba aja katanya lu jadi wakil rakyat katanya. Sesibuknya kayak apa katanya kan. Kalau memang nggak ada duitnya ya lu juga pasti nggak bakal mau gitu kan. Ya duitnya ada sebenarnya, duitnya ada gitu. Gajinya gede gitu. Tapi kenapa masih korupsi? Itu yang pengen gua tanyain gitu. Sehari setara 3 juta. Rakyate yang diwakilin sama mereka ya, yang diwakilin sama mereka golek duit 3 juta wae Ya. keser-keser. Nyari duit 3 juta aja 1 bulan loh ya, nggak 1 hari. 3 juta 1 bulan. Udah nangis-nangis, belum lagi dipotong pajak apa macam-macam ya. Apa-apa semakin mahal, apa-apa dipajekin sehingga membuat barang-barang jadi makin mahal juga. Aku tuh sebenarnya mikir ya teman-teman ya, kenapa orang mau menyuap untuk menjadi anggota DPR ya karena ini. Coba dibikin kayak Swedia lah. Gaji sidik wae, gajinya tuh sedikit aja. Ya, nggak usah tunjangan apa macam-macam. Ada nggak yang mau jadi anggota DPR? Ada nggak yang menyuap nanti ketika pemilu? Nggak akan ada. Karena apa gajine sidik kok? Ngapain aku memperjuangkan untuk menjadi anggota DPR kalau aku nggak balik modal nanti? Otomatis akan tersaring sendiri negara iki ya. Jadi orang-orang serakah ini nggak pada rebutan duduk di kursi itu tuh. Ya, kasih aja kayak Swedia. Kasih aja gaji 15 juta, nggak usah kasih tunjangan, nggak usah kasih mobil dinas, nggak usah kasih pensiunan. Ya kita bakalan tahu nanti orang-orang yang benar-benar peduli sama rakyat, orang-orang yang benar peduli sama negara, mereka bakalan maju. Untuk jadi anggota DPR dengan gaji yang kecil. Tapi selama masih kayak gini nih 100 juta per bulan, orang-orang yang serakah bakalan naik. Bakalan berjuang, bakalan nyuap, balik modal, jelas balik modal. Karena dia sampai mati pun bakalan dapat duit dari negara. Dapat pensiunan mereka anjir, gila. Enggak bang, bukan itu masalahnya. Kalau menurut gua ya, gua cerita ini tentang tragedi dari Republik Indako gitu. Sebuah republik yang memang saat ini sedang tengah dalam keadaan huru-hara yang cukup tragis gitu menurut gua. Di Republik Indako itu kan
biaya kampanye untuk seorang calon anggota dewan gitu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat gitu, itu gede banget, Bang. Di Republik Indahko itu gaji DPR per bulannya itu mencapai kisaran 110 sampai 120 juta per bulan. DPR di pusatnya ya gitu, DPR ya DPR banget gitu, yang bukan DPRD tingkat 1 atau DPRD tingkat 2 gitu. Ini DPR-nya gitu. Yang di sana itu kalau nggak salah anggota DPR itu sekitar 500 sekian lah, antara 500 sampai 700 orang lah gitu ya. Nah, yang jadi masalah itu biaya pencalonan mereka itu gede banget, Bang. Gede banget, dengan besaran gaji yang hanya 110 juta, mereka tetap harus korupsi, Bang. Mereka tetap harus korupsi untuk mengembalikan biaya kampanye mereka. Gitu. Oke, katakanlah 5 tahun dengan besaran 100 juta. Ya. 100 juta misalkan kita ini di Republik Indahko ya, di Republik Indahko. 100 juta per 5 tahun. Katakanlah per tahun mereka dapat 1,2 miliar. 5 tahun itu artinya mereka dapat kisaran 6 miliar. Coba lu bayangin, Bang, di Republik Indahko, masa jabatan 5 tahun dengan kisaran pendapatan mereka dari gaji mereka itu sekitar 6 miliar, 6 sampai 7 miliar, biaya kampanyenya berapa, Bang? Gitu aja udah. Oke, katakanlah biaya kampanye mereka nggak nyampe segitu untuk anggota Dewan Pusat kan di Republik Indahko. 5 miliar katakanlah. Mereka cuma untung 2 miliar. Logis nggak orang investasi dengan modal 5 miliar, selama 5 tahun mereka cuma dapat ujung 2 miliar doang. Di mana di dalam situ mereka harus kerja, bontang-banting, tahan cacian, tahan hujatan. Salah sedikit berkata, dia bisa dipenjarain sama kawan satu golongannya sendiri, Bang. Itu memang serumit itu di Republik Indahko. Tapi kalau di negara kita ya alhamdulillah sih sampai sejauh ini juga nggak ada masalah gitu. Ya DPR tetap kerja dengan tupoksinya gitu ya. DPR juga ya banyak gitu yang memang mewakili masyarakat gitu. Apa yang menjadi hak-hak rakyat itu selalu mereka suarakan gitu di forum-forum tinggi di negara kita gitu kan. Ya nggak ada sih. Kalau di Republik Indahko itu seperti itu. Jadi ini kan gua ngasih gambaran ya buat kita semua, buat teman-teman dimanapun kalian berada, bahwa ada sebuah republik yang patut kita jadikan contoh, cuman bukan contoh baik gitu, contoh buruknya. Dan jangan sampai gitu negara kita itu nasibnya sama seperti Republik Indahko gitu. Itu yang gua takutin itu di situ gitu. Tapi kalau tempat kita ya alhamdulillah sih aman. Nah, di dalam video ini gua melihat ada satu komentar yang menurut gua menggelitik juga sih gitu isinya. Komentar dari Banyu Langit. Beda, Bang, katanya. Di Swiss DPR-nya manusia semua. Lu kira di Republik Indahko DPR-nya itu apa? Tungau. Apa simpanse? Ada lagi komentar dari Aldezaro. Itu DPR manusia semua, Bang. Jadi mereka itu kayak nggak yakin loh bahwa anggota Dewan di Republik Indahko itu manusia gitu. Jadi mereka mempertanyakan hal itu gitu. Udah sejauh itu ternyata kalian berpikir ya. Saya lihat dari ujung mata saya ya. Gila, kayaknya orang Mosing biasa aja bawa bendera One Piece tuh nggak usah dipukulin kali, Pak. Fuck 13-12, fuck you. Gila, biasa di situ tuh mah biasa aja, nggak usah dipukulin. Lu dibayar juga pakai duit mereka. Orang Mosing biasa aja, lu yang loreng-loreng juga sama. Anjir, yang loreng di bawah lagi. Ini yang lagi viral nih, Bro. Ya, tenang aja, Pak.
Ente masih muda tahu aneh. Itu juga masih muda sama aja, ekspresif aja. Lo ngadep sini, balik panggung, biarin aja udah. Kalau selama nggak ada yang maling, kalau maling lu pukulin, kalau mosing jangan. Keren. Gitu ya Pak ya? Enggak ada yang dek, lu kan baru lulus SMA. Anjir, suhu, ampun suhu, gila ini keren banget nih. Jadi gitaris Fish nih lagi lagi kalau gue bilang ngomelin apa gimana ya? Jadi nggak enak. Jadi di situ ada aparat ya yang mukulin penonton konser yang ngibarin bendera One Piece gitu. Jadi ditegur lah sama gitaris band Fish ini gitu, dan kata-katanya keren banget sih menurut gue. Jadi kena banget gitu, ngewakilin ya penonton konser, bukan gua ya yang terwakili. Adik-adik yang berseragam. Anjir. Semua. Gimana? 17-an ya bentar lagi, masih kayak gitu tuh. Pajak aja ditarikin ya, makin gede ya. Katanya bangsa yang sangat besar pajaknya. Gila. Keren. Gila. Hah? Udah ntar tangkap gua. Yang kayak gini-gini kan ya, tiba-tiba ada yang DM, kamu lokasi di mana? Fuck. Anjing. Aduh, fuck. Katanya bangsa yang besar tapi takut sama bendera One Piece. Anjir, masa bangsa yang besar takut sama bendera One Piece, bro? Menurut kalian gimana ya? Keren banget gak sih gitu gitaris Fish ini? Saya dan kebetulan gue pribadi ya sering banget gitu dengerin lagu-lagu mereka gitu, dan ya keren lah gitu, lagu-lagunya juga keren, lagu-lagunya juga mewakili gitu kan, ekspresif. Ya tapi apapun dikata itu ya tetaplah kita juga jangan gue masih ngeri anjir. Ya keren. Teman-teman berikan komentar kalian tentang gitaris band Fish ini gitu. Gimana menurut kalian, keren apa enggak? Kalau keren apa alasan kalian, dan kalau enggak ya tuliskan juga alasannya gitu. Jangan lu bilang enggak tapi lu nggak ngerti alasannya gitu, bro. Menurut gua keren. Ini sangat mewakili sekali, mewakili penonton konser, bukan mewakili gua ya intinya gitu. Pak Fibrio mau ada tambahan yang perlu Menteri, ya, saya perlu klarifikasi lagi. Tadi dikatakan bahwa ada DBA Bun terkait cadangan subsidi pupuk dan IKN. Itu yang di rekening berapa? Saya cari-cari nggak ketemu ini, Bu. Kalau misalnya di 999.08 itu kan nggak ada rincian. Kita hanya kasih kriteria yang 20H tadi. Nah itu di rekening yang mana itu? Ayo, di mana? Ya di situ, Pak. Ya berarti kan nggak ada spesifik, Bu. Diada-adakan jadinya. Ya boy. Tadi kesan saya Ibu mengatakan seolah-olah ada cadangan pupuk nomenklaturnya. IKN seolah-olah ada bahasanya. Kalau di rekening yang ada ini kan sangat umum sekali. Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial. Nggak ada. Sementara yang kita bilang di pasal 20H penjelasan prioritasnya jelas. Nggak ada tuh IKN di situ. Nggak ada tambahan subsidi pupuk. Nah ini yang perlu, jangan, maksud saya Bu, ini kerangka besar. Uangnya uang rakyat. Tapi kementerian mintanya ya sesuai kepentingan aja yang kita nggak tahu. Tidak dibahas di dalam APBN sebelumnya. Kebutuhan pupuk, kekurangan pupuk kita setuju ditambah. Tapi ini kan bukan muncul sekarang. Setiap tahun kita bilang pupuk kurang, anggarannya kurang, nggak pernah ditambah. Tiba-tiba bulan apa itu kemarin? Presiden seolah-olah terkejut, pupuk kurang. Padahal kekurangan pupuk udah 10 tahun yang lalu ini Bu. Kurang. Kita kalau ketemu rakyat di dapil, petani, hanya satu masalahnya. Nggak ada pupuk. Pupuknya mahal juga nggak apa-apa, kita beli. Nggak usah subsidi juga nggak apa-apa, asal ada pupuknya. Nah ini Bu, maksud saya kalau memang
di BA BUN 99908 ya disampaikan bahwa nggak ada itu kriteria, baru akan diadakan masuk dalam fungsi ekonomi misalnya. Kita juga paham. Terus yang tadi Pak Isa merespon bahwa bantuan pangan masuk dalam nomenklatur perlindungan sosial, Bapak baca Pak, nomenklatur perlindungan sosial itu ada di Undang-Undang Fakir Jadi Miskin. di video ini gue nunggu banget ya jawaban dari Menkeu. Apa kira-kira kalimat yang akan beliau keluarkan gitu ini? Kita saksikan, semoga ada jawabannya. Dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang ranahnya itu adalah di Kementerian Sosial, bukan di Bapanas. Jadi kalau anggaran kemudian dialokasikan ke Bapanas nih, karena Bapanas mungkin punya fleksibilitas, nggak gitu dong. Kita tertib dong Pak. Perlindungan sosial itu nomenklatur yang jelas-jelas ada di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Fakir Miskin dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Di situ muncul tentang apa itu perlindungan sosial dan apa itu bantuan sosial. Nah, kalau kemudian kita buat definisi baru, pengertian baru, yang kita tidak tahu apa landasan undang-undangnya, padahal undang-undang yang existing ada menjelaskan, ya artinya ini termasuk ugal-ugalan jadi. Itu Bu Menteri respon saya atas penjelasan yang disampaikan barusan. Baik Bapak, nanti saya akan cek lagi, tapi menurut saya kalau dari cadangan BUN, tapi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dolfi, kita tetap akuntabel dan detail, dan tentu pada saat yang sama di dalam belanja BUN itu memang ada juga tetap ada cadangan di mana bendahara negara diberikan juga kewenangan, karena banyak hal memang tidak 100% predictable Pak. Tadi pergerakan dari pos itu semua bergerak sebetulnya kalau bisa dikatakan mengelola APBN itu. Namun tekanan dari Pak Dolfi untuk makin detail dan tetap bisa dipertanggungjawabkan itu kita akan pasti, dan karena ini juga nanti akhirnya juga akan diaudit oleh BPK, kita juga tahu bahwa untuk compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang itu menjadi salah satu dari aspek yang akan diaudit oleh BPK. Pak Fibrio mau ada tambahan yang perlu Menteri, ya, saya perlu Nah, klarifikasi. semoga teman-teman ya kita secepatnya dapat jawaban gitu yang lebih spesifik ya, yang dijanjikan oleh Ibu Menkeu soal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si penanya tadi gitu. Gue juga kurang paham siapa tadi gitu kan. Yang jelas ya ini mewakili sekali gitu kan pertanyaan ini. Jadi Menkeu itu harus punya data yang spesifik gitu soal apa yang menjadi kebijakan pemerintah gitu ya. Ini kan nyangkut anggaran ya gitu, jadi agak sensitif gitu. Jadi jangan sampailah gitu ada hal yang akhirnya gitu masyarakat bertanya-tanya gitu kan soal bahwa di sini katanya ada indikasi enggak ya katanya. Kalau seperti ini caranya gitu akhirnya kan indikasi ini jadi ada gitu kan. Ya, jangan sampai seperti itu. Semoga kita mendapatkan jawaban yang spesifik dan gamblang gitu dari Menkeu ke depannya. Pertanyaannya adalah kenapa banyak banget daerah-daerah yang menaikkan pajaknya gila-gilaan. Mulai dari Semarang 400%, Pati 250%, Cirebon 1000% naiknya, Jombang Jawa Timur naik 1202%, lalu Bone Sulawesi Selatan 300%. Jadi semua ini adalah karena kebijakan efisiensi dari Prabowo. Nih penjelasan dari Bupati Jombang nih. Bupati Jombang Warusubi mengungkapkan PBB di daerahnya merupakan bagian dari penyesuaian peraturan daerah yang wajib dilakukan atas rekomendasi pemerintah pusat. Ingat, rekomendasi pusat. Yang mana dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Seperti kita tahu, program-program Pak Prabowo itu mahalnya luar biasa. Yang mana itu akan berdampak ke masyarakat kita. Yang menanggung adalah masyarakat. Pajaknya makin dinaikkan untuk memodali program-program Pak Prabowo. Apalagi kalian lihat nih, ini untuk anggaran 1 tahun ya. Nih, 11 unggulan program Prabowo Subianto telan anggaran 446,2 triliun. Mulai dari yang pertama itu untuk anggaran 1 tahun 121 triliun untuk MBG. Lalu juga ada program 3 juta rumah. Ini itu adalah 41 triliun. Dan yang paling mahal daripada MBG itu adalah Koperasi Merah Putih 200 triliun. Lalu juga seterusnya sekalian bacalah, kalian pause. Ini kalau dikali satu periode pemerintahan Pak Prabowo, Koperasi Merah Putih itu 1000
triliun. Kali aja MBG kayak gini. Kalau kita alihkan ke lain, buka lapangan pekerjaan segala macam, atau bikin sekolah, bikin apa-apa, pembaikan rehab jalan segala macam, bagus banget bangunannya kelihatan. Kita tahu koperasi ini cuma ajang bancakan korupsi, apalagi juga MBG yang banyak keracunan. Nggak elok banget. Ujung-ujungnya masyarakat yang diperas untuk memodali kayak gini. Ya gara-gara Pak Prabowo, pilihan kalian. Pertanyaannya ada. Jadi ternyata efeknya efek domino ya bro, yang sekarang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah itu ya karena kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat gitu. Sehingga pada akhirnya mungkin uang negara yang mengalir ke pusat itu ya agak sedikit dikurangi lah oleh pemerintah pusat. Tapi ya operasional di daerah-daerah mungkin menuntut harus tetap seperti itu gitu. Jadi ya mereka terpaksa harus menaikkan pajak masyarakatnya yang di daerah-daerah gitu. Nah sebenarnya ya itu tadi efeknya efek domino gitu, estafet. Jadi awal mulanya yang menciptakan, yang bikin kebijakan kan pemerintah pusat gitu kan. Nah DPR ini terpaksa harus menaikkan pajaknya karena mungkin APBD-nya mereka nggak cukup gitu untuk membiayai ya operasional di kabupaten itu gitu kan, baik yang di Bone kan, yang di Pati kemarin dan sempat Huru-Hara juga gitu, di Jombang sekarang gitu yang memang kenaikan pajaknya luar biasa menurut gua gitu kan. Jadi menurut kalian harus gimana nih gitu kan, apa yang harus dirubah kira-kira, ataukah kebijakannya gitu atau apanya? Kalau memang kebijakan yang dirubah ya Prabowo resikonya dia nggak bisa menjalankan 11 programnya gitu, yang mana itu pasti bakal menimbulkan efek buah si malakama juga gitu kan. Masyarakat pasti nuntut dong program-program yang selama ini dijanjikan Prabowo, tapi kan keuangan negara itu nggak cukup gitu untuk membiayai atau mendanai 11 program unggulan Prabowo yang memang makan anggaran gede banget gitu. Tapi ya kalau efisiensi ini dicabut ya mungkin aja daerah-daerah ya akan sedikit lega gitu, sedikit bisa bernafas lega. Nah dengan catatan ya program Prabowo tadi yang dibatalkan gitu, itu tinggal pilih aja ya Prabowo ibarat makan buah si malakama gitu. Diteruskan programnya, daerah yang mogok kan bakal ada banyak kepala daerah pasti yang didemo oleh masyarakatnya. Kalaupun programnya digagalkan ya daerah mungkin aman, tapi ya nama beliau gitu yang bakal jadi taruhannya gitu kan. Elektabilitas beliau sebagai seorang presiden itu bakal menjadi taruhan utamanya gitu. Jadi bingung kan. Tapi semoga ada solusi yang lain gitu selain yang kedua itu, dan mudah-mudahan ya Tuhan memberikan pertolongan gitu intinya. Saat lagu Nona Manis memecah keheningan sidang tahunan MPR RI, para pejabat larut dalam irama, termasuk Presiden Prabowo yang ikut bergoyang. Namun ada satu sosok yang membeku di kursinya. Itulah Wakil Presiden Gibran. Wajahnya keruh, matanya kosong, seolah memikul beban yang tak terlihat. Di saat yang lain tertawa, ia tenggelam dalam kesunyian. Ia melihat bayangan rakyat di balik kegembiraan itu. Petani yang menatap langit kering, buruh yang mengais rezeki, anak-anak yang putus sekolah. Tawa itu terasa seperti pengkhianatan kecil. Di tengah keramaian, ia hanya bisa bertanya dalam hati. Apakah tawa ini jawaban untuk air mata rakyatku? Sebuah momen singkat yang menggambarkan kesedihan dan penyesalan mendalam. Saat lagu jadi kalau gue ngelihatnya jadi tarian mereka itu seperti tarian apa ya? Gue nggak berani sih ngomonginnya, sebenarnya banyak sih kata-kata yang pengen gue ungkapin, pengen gue ucapin, cuman gue nggak berani terus terang gitu. Nggak beraninya itu karena gue takut kurang adab aja gitu sama para penguasa gitu, sama para wakil rakyat gitu ya. Kalau mereka harus ngelaporin gue nggak mungkin kan gitu. Ya pemerintah kita ini kan pemerintah yang Rohman dan Rohim gitu, ngasih dan juga penyayang gitu ya. Tapi ya gue respect lah kepada Mas Gibran gitu selaku Wapres di Indonesia gitu, yang nggak ikut bergoyang dengan mereka gitu, nggak ikut joget-joget seperti yang lainnya yang ada di ruangan itu. Dan gue lihat juga masih ada sih banyak sih anggota DPR lain juga yang memang nggak ikut-ikutan bergoyang gitu, bersuka cita seperti yang semua lakukan di sana gitu. Dan ini pasti menjadi kesakitan gitu buat rakyat,
melihat fenomena ini. Karena apa? Karena hari ini masih banyak banget masyarakat yang hidup dalam kesusahan, itu sih intinya. Ya semoga para wakil-wakil kita secepatnya disadarkan oleh Tuhan gitu. Dengan cara apapun gitu, itu terserah, kita pasrahin aja lah ke Allah gitu. Kalau memang masih bisa diingatkan gitu, diberikan masukan ataupun hidayah oleh Allah, ya silahkan, itu mah hak prerogatif Allah gitu. Kalau memang Allah punya cara lain buat menyadarkan mereka, ya monggo juga lah, kita sebagai masyarakat intinya udah memasrahkan lah sepenuhnya, karena kita ngingetin juga kan nggak mungkin gitu. Ya terlebih banyak juga kemarin gitu kan, kayak influencer, konten-konten kreator yang dilaporkan gitu kan. Karena ya mencoba menyindir ataupun menyentil dan mengingatkan gitu. Itu sih yang ditakutkan. Ya semoga lah gitu. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, ya secepatnya mereka sadar akan kesalahannya gitu, dan segera berbalik arah gitu, ke arah yang lebih baik gitu. Ya gue yakin sih problemnya kenapa mereka itu seperti itu, ya karena mereka nggak sadar gitu kalau apa yang mereka lakukan itu salah gitu. Itu sih kuncinya di situ. Jadi mereka itu cenderung belum menyadari kesalahannya, sehingga mereka sampai hari ini masih melakukan hal-hal semacam itu gitu. Ya tentang itu apa, ya kita cari tahu aja sendiri lah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rampes KDM. Warganet dimanapun berada, semangat balap karung, main rebutan atau panjat pinang, main kelereng, masukin belut ke botol, atau Iya. makan kerupuk. Itulah tradisi di kampung kita. Saya menyampaikan bahwa besok 19 Agustus 2025 hari Selasa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapat paripurna istimewa hari jadi provinsi yang ke-80. Dan yang paling penting adalah pukul 15.30 kita akan menyelenggarakan Karnaval Jawa Barat Hudang yang akan diikuti oleh 5.000 peserta. Semoga acaranya sukses Kang Deddy. Saya doakan semoga Jawa Barat ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi provinsi seperti yang Bapak cita-citakan selama ini. Amin. Khusus buat warga Jawa Barat. Semoga ya pemimpin kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya untuk Jawa Barat, bukan untuk beliau pribadi, untuk Jawa Barat, karena beliau memiliki sebuah visi mungkin yang mulia lah buat Jawa Barat. Terlihat dari beberapa program dan juga kebijakannya yang memang menurut gua itu lebih condong ke masyarakat dan rakyatnya sih daripada ke para elit. Itu kenapa alasannya beliau sampai hari ini masih banyak banget gitu pihak-pihak yang menyerang, terutama dari elit-elit politik, maupun baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Sekarang nggak boleh itu apa? Undang-undang yang mana? Ayolah, kita ini negara yang cerdas, kita ini negara yang demokrasi. Tatanan negara ini diatur dalam undang-undang. Dan hari ini kalian yang digaji oleh negara ini ya, jangan sampai menentang undang-undang, itu loh yang penting. Ayo sama-sama belajar open minded-nya. Negara kita demokrasi, boy. Aturan yang mana sekarang jangan membolehkan. Menurut siapa undang-undang 1998 itu? Kebebasan berekspresi sudah diatur dalam undang-undang. Sekarang saya tanya, bapak-bapak rumah ini apa? Coba melarang kita. Bakar ini salah satu kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi pahami maknanya. Kalau bapak nggak paham makna kebebasan berekspresi, jangan seolah bicara. Cuma berbicara perintah komandan. Komandan yang mana saya tanya sekarang? Sekarang nggak boleh itu apa? Jadi kan memang semua langkah itu ya nyaris dijegal ya gitu, dan mereka selalu berlindung di balik kata undang-undang gitu ya. Ketika ditanyakan gitu oleh si abang ini gitu, undang-undang yang mana, ya mereka malah jawabnya ya kami diperintah oleh komandan. Aduh, tapi ya sudahlah gitu ya. Memang mereka juga bertugas kan gitu. Kita juga nggak bisa sepenuhnya nyalahin mereka, karena mereka ya ditugaskan oleh atasannya gitu. Di dalam instansi mereka melanggar ataupun melawan aturan dari atasan itu, dari pimpinan itu, ya adalah kesalahan yang fatal gitu. Maka mereka bisa dihukum atas tuduhan gitu, melanggar kode etik.
Ya kita doakan sajalah semoga bapak-bapak yang ada di instansi ini gitu, instansi ini gue bilang gitu, sehat walafiat gitu, banyak rezekinya dan keluarganya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak gitu, kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala maka hal-hal buruk hindarilah agar supaya apa yang menjadi kebiasaan buruk kita itu tinggal balik lagi ke diri kita. Ya syukur-syukur baliknya ke diri kita. Gimana kalau ke anak keturunan kita? Nah, itu kan lebih parah sih ya gitu. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita. Kita sering tuli telinga kita dan kita sering gagu Nah, ini nih yang gue senang dari KDM itu. Beliau itu kalau berpidato gitu tanpa teks tapi ngena banget gitu. Nggak pernah meleset gitu. Itu sih yang menjadi kekaguman gue sama KDM itu. Dan semoga KDM tetap diberikan kesehatan gitu dalam setiap langkah dan juga kebijakannya. Jangan sampai gitu KDM ini ya dibiarkan sendirian lah oleh masyarakat Jawa Barat gitu, kita khususnya ya. Terima kasih teman-teman sampai hari ini dan sampai detik ini masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Gua nggak bisa ngebalas kebaikan kalian satu persatu, hanya bisa mendoakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, mulus rahayu berkah selamat kalau kata orang Sunda gitu. Nah, gue juga minta doa yang baik-baik dari kalian. Gue mohon maaf nih kalau ada kata serta kata gue yang kurang enak didengarkan telinga dan kurang nyaman didengarkan oleh hati. Itu kembali lagi hanya keterbatasan gue sebagai manusia ataupun insan biasa gitu. Nah, gue Cepi Al-Ghifari Al-Bantani Al-Banjari pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.